Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih. Pagi hari ini ketika saya mencoba membuka sosial media, saya menemukan sebuah video yang sangat menarik dari seorang pakar teologi of the body, itu teologinya Santo Yohanes Paulus II, Theology of the Body, teologi tubuh. Beliau memberikan suatu insight yang menarik tentang perbedaan Katolik dan Protestan, dan videonya di YouTube itu berjudul ya ini baru diposting berapa ya, 4 Maret 2025, 2 jam yang lalu sih ya, jam 6 sekarang. Nah, videonya itu berjudul The Main Problem with Reformed or Protestant Theology Nobody is Talking About. Bahasa Indonesia, problem utama dari teologi Protestan atau Reformed yang tidak pernah dibicarakan oleh siapapun. Ya, nah saya tertarik sekali untuk menerjemahkan, mencoba menyampaikannya kepada audiens yang berbahasa Indonesia, terutama untuk follower saya. Jadi seperti ini, apa sebenarnya masalah mendasar dari teologi Protestan? Teolog Katolik Dr. Christopher West berbagi perspektifnya tentang akar masalah di balik reformasi dan efeknya yang bertahan lama. Dia membahas keputusan Martin Luther untuk meninggalkan gereja Katolik, konsekuensi dari iman yang tidak bertubuh, menurutnya adalah iman yang tidak bertubuh, corpus, dan menganggap gereja dimaksud untuk menjadi kelanjutan dari inkarnasi Kristus. Nah, mengapa gereja dimaksud untuk menjadi kelanjutan dari inkarnasi Kristus? Dr. West ini juga menyoroti pentingnya teologi tubuh dalam menyembuhkan keretakan spiritual dan budaya modern. Nah, sebelumnya, jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, lihat bukunya Our Bodies Tell God's Story. Our Bodies Tell God's Story. Bisa dipesan online. Nah, pertanyaan seperti ini, Dr. West, sebagai seorang teolog Katolik, apa yang Anda lihat sebagai masalah utama dalam teologi Protestan atau Reformasi? Berikut saya parafrasekan pernyataannya. Pertama-tama saya ingin memulai dengan sebuah ungkapan apresiasi. Saya ingin mengakui dan memberkati saudara-saudari Protestan saya. Setiap kritik yang saya sampaikan datang dengan rasa syukur yang mendalam atas berbagai cara mereka telah memperkaya perjalanan iman saya sendiri. Cinta mereka terhadap kitab suci, penekanan mereka pada hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, ini adalah anugerah luar biasa yang telah saya dan banyak orang lain terima dari mereka. Sekarang, mungkin orang mengharapkan seorang Katolik untuk memulai perdebatan tentang pembenaran, justifikasi, pandangan Lutheran versus Katolik tentang kasih karunia, iman, dan perbuatan. Dan meskipun itu memang menyentuh inti banyak perbedaan teologis, saya ingin mendekatinya dari sudut yang berbeda. Pada intinya, teologi Protestan mengandung kelemahan mendasar. Gagasan bahwa solusi atas masalah dalam gereja adalah meninggalkannya. Ketika Martin Luther menghadapi masalah serius dalam gereja, dan memang ada masalah nyata, tanggapannya adalah memisahkan diri. Tetapi gereja selalu penuh dengan manusia yang memiliki kekurangan. Bagaimana? Saya tahu, karena saya adalah salah satu anggotanya. Dan begitu juga semua orang yang menjadi bagian dari gereja. Gereja bukanlah kumpulan orang-orang yang sudah ditebus, melainkan rumah bagi mereka yang membutuhkan penebusan. Jika gereja memiliki kekurangan, meninggalkannya tidak menghilangkan disfungsinya. Ya, ketika gereja, tambahan dari saya, ketika gerejanya punya kekurangan, dengan meninggalkan gereja, kamu tidak menghilangkan disfungsi itu. Kekurangan itu tidak akan hilang begitu kamu meninggalkan gereja. Ya. Karena itu hanya akan membawanya ke tempat lain. Hanya pindah tempat. Karena kita sendiri adalah bagian dari ketidaksempurnaan itu.
Menurut saya, inilah kesalahan terbesar Luther, dan dengan perluasan kesalahan yang tertanam dalam teologi Protestan itu sendiri. Apa yang kita lakukan mencerminkan apa yang kita yakini. Dengan memilih untuk berpisah, Luther tanpa disadari memperkuat suatu teologi yang memisahkan iman dari realitas historis, sakramental, dan inkarnasional dari gereja. Ya. Pandanglah ini dari perspektif sebuah keluarga. Gereja adalah keluarga Allah, mempelai Kristus. Ketika masalah muncul dalam sebuah keluarga, apakah solusinya adalah meninggalkannya dan memulai yang baru? Ataukah Kristus memanggil kita untuk tetap bertahan, bekerja melalui kesulitan, menyembuhkan dan memulihkannya? Ketika Luther pergi, itu bukan sekedar perdebatan teologis. Itu adalah sebuah kehilangan. Gereja Katolik kehilangan salah satu anggotanya, seorang saudara yang merupakan bagian dari tubuh Kristus. Tindakan pemisahan itu membawa konsekuensi teologis yang mendalam. Untuk membenarkan perpisahan dari gereja yang nyata dan terlihat, teologi Protestan harus mengembangkan pemahaman tentang kekristenan yang semakin tidak berwujud. Seiring waktu, ini mengarah pada iman yang terlepas dari kenyataan sakramental akan kehadiran Kristus. Hasilnya apa? Kekristenan yang meremehkan atau bahkan menyangkal pentingnya Ekaristi sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar simbol. Sebuah teologi yang memperlakukan gereja hanya sebagai persekutuan spiritual, bukan sebagai tubuh nyata yang hidup dari Kristus. Ketidakterikatan ini memiliki dampak serius. 500 tahun kemudian, kita hidup di dunia di mana pemisahan antara spiritualitas dan fisikalitas telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Kita melihat ini tidak hanya dalam teologi Protestan, tetapi juga dalam budaya yang lebih luas, di mana identitas itu sendiri telah terputus dari tubuh. Orang sekarang berkata, saya laki-laki di dalam, meskipun tubuh saya perempuan, atau sebaliknya. Pemisahan radikal antara pikiran dan tubuh ini adalah akibat logis dari teologi yang memisahkan iman dari realitas inkarnasional dan yang berwujud dari Kristus dan gerejanya. Akan tetapi, Santo Yohanes sudah memperingatkan kita, Roh Kudus bergerak menuju inkarnasi, menuju perwujudan. Roh Kudus menegaskan bahwa Kristus telah datang dalam daging. Gereja adalah tubuhnya, keberlanjutan kehadiran inkarnasi di dunia. Sebaliknya, roh yang tidak kudus menyangkal hal ini, mendorong iman menjadi sesuatu yang abstrak, mengurangi gereja menjadi sekedar komunitas spiritual daripada tubuh yang nyata dan dapat dirasakan. Maka inilah kita hari ini hidup dalam budaya ketidakterikatan. Dunia yang memisahkan surga dari bumi, jiwa dari tubuh, kebenaran dari daging. Dan untuk saat seperti ini, Tuhan telah memberi kita teologi tubuh melalui Santo Yohanes Paulus II. Ajaran mendalam ini bukan hanya untuk umat Katolik. Ajaran ini adalah untuk seluruh tubuh Kristus. Dan saya sangat tersentuh melihat begitu banyak orang Protestan yang menemukan keindahan dan kebenarannya. Sebagai ungkapan terima kasih saya kepada saudara-saudari Protestan saya telah menulis sebuah buku dalam bahasa yang dapat mereka pahami. Our Bodies Tell God's Story. Atau dalam bahasa Indonesia, tubuh kita menceritakan kisah Tuhan. Buku ini menyajikan teologi tubuh dengan cara yang menjembatani perbedaan antara perspektif Katolik dan Protestan. Pada akhirnya, kita harus kembali kepada daging.
kepada indera, kepada penglihatan, suara, rasa, sentuhan. Tambahan dari saya teringat akan puisi Amir Hamzah. Aku manusia, rindu rupa, rindu rasa. Dengan melakukan itu, kita akan menemukan kembali kepenuhan iman. Gereja, sakramen, kehadiran nyata, dan inkarnasional dari Kristus. Marilah kita kembali kepada tubuh Kristus, karena dalam tubuh dan darahnya kita menemukan keselamatan kita. Itu parafrase saya dari video penjelasan dari Dr. Christopher West. Silahkan Anda boleh nonton sendiri videonya yang berjudul The Main Problem with Reformed Protestant Theology Nobody is Talking About. Akun dari Dr. West ini bernama Theology of the Body Institute. Follow, subscribe, komen. Ya, dalam bahasa Inggris ya.